Pernahkah kamu merasa uang yang masuk ke rekening seperti air mengalir, cepat sekali habis tanpa tahu kemana perginya? Rasanya baru saja menerima gaji atau pemasukan, tiba-tiba saldo sudah menyusut drastis. Jika kamu sering mengalami hal ini, mungkin sudah waktunya mencoba metode baru dalam mengelola keuangan. Salah satu cara yang terbukti efektif adalah menggunakan papan visi. Dengan metode ini, keuanganmu tidak hanya lebih terarah, tetapi juga bisa berkembang lebih pesat. Bagaimana cara kerjanya? Simak video ini hingga akhir. Sekarang, coba luangkan waktu sejenak dan bayangkan seperti apa kondisi keuangan impianmu. Apakah kamu ingin memiliki tabungan yang cukup untuk traveling ke tempat yang selalu kamu impikan? Atau mungkin bebas dari utang dan memiliki dana darurat yang aman? Apapun impian finansialmu, ada satu alat sederhana yang bisa membantumu mencapainya dengan lebih cepat, yaitu dengan papan visi. Mari kita pelajari lebih dalam bagaimana alat ini bisa mengubah cara kamu mengelola keuangan. Pertama-tama, kamu harus mengerti dulu apa itu papan visi. Papan visi adalah alat visual yang berisi kumpulan gambar, tulisan atau simbol yang mewakili tujuan keuangan yang ingin kamu capai. Ini seperti peta perjalanan yang selalu mengingatkan kemana kamu harus melangkah. Coba bayangkan, kamu sedang naik mobil tanpa peta atau GPS. Bisa jadi, kamu akan berputar-putar tanpa arah atau malah tersesat. Nah, papan visi ini berfungsi sebagai peta yang akan membimbingmu dalam perjalanan finansial, sehingga kamu tahu kemana tujuan akhirnya dan bagaimana cara mencapainya. Banyak orang menggunakan papan visi untuk hal-hal seperti impian karir, hubungan, atau gaya hidup. Tapi, kali ini kita akan memanfaatkannya khusus untuk keuangan, agar kamu bisa lebih fokus dan disiplin dalam mencapai kebebasan finansial. Mengapa papan visi bisa membantu keuanganmu melejit? Mungkin kamu berpikir, apa benar hanya dengan melihat papan visi setiap hari, kondisi keuangan bisa berubah? Jawabannya, ya. Tapi ada mekanisme psikologis di baliknya. Di dalam otak kita, ada bagian yang disebut reticular activating system, yang berfungsi untuk menyaring informasi yang relevan dengan tujuan kita. Pernahkah kamu mengalami saat ingin membeli motor atau mobil dengan merek tertentu, tiba-tiba kamu merasa kendaraan tersebut sering muncul di jalan? Itu karena otakmu sudah diprogram untuk memperhatikannya. Begitu juga dengan keuangan. Jika setiap hari kamu melihat target finansialmu, otak akan bekerja mencari peluang, ide dan tindakan yang membawamu lebih dekat ke tujuan tersebut. Tanpa sadar, kamu akan lebih sering memperhatikan kesempatan investasi, mengelola pengeluaran lebih bijak, dan menghindari pemborosan yang tidak perlu. Nah, berikut ini langkah-langkah yang dapat kamu terapkan untuk membuat papan visi keuangan. Sekarang, mari kita buat papan visi keuangan yang efektif. Pertama, tentukan dulu tujuan finansialmu yang jelas. Apa yang ingin kamu capai? Apakah ingin melunasi utang dalam waktu setahun, membangun dana darurat, atau membeli rumah impian? Pastikan tujuanmu jelas, spesifik, dan memiliki batas waktu. Misalnya, daripada hanya menulis ingin punya tabungan banyak, lebih baik tulis menabung 50 juta dalam 12 bulan. Kedua, kumpulkan gambar dan kata-kata motivasi. Jika tujuanmu adalah membeli rumah, carilah gambar rumah yang sesuai dengan impianmu. Jika kamu ingin punya kebebasan finansial, bisa menggunakan gambar orang yang bekerja di tempat yang nyaman. Misalnya, seperti di pinggir pantai dengan laptop di tangannya. Jangan lupa, tambahkan kutipan atau kata-kata penyemangat seperti, "Saya bertanggung jawab atas keuangan saya," atau "Saya bisa mencapai kebebasan finansial." Ketiga, buat papan visi secara fisik atau digital. Kamu bisa menggunakan papan gabus, kertas karton, atau bahkan aplikasi seperti Pinterest atau Canva untuk membuat papan visi digital. Jika lebih suka cara tradisional,
Cetak gambar-gambar yang sudah dikumpulkan dan tempelkan di papan yang mudah terlihat. Keempat, letakkan di tempat yang mudah dilihat. Jangan sampai papan visi hanya menjadi pajangan tanpa fungsi. Letakkan di tempat yang sering kamu lihat, seperti di depan meja kerja atau sebagai wallpaper di ponsel dan laptopmu. Semakin sering kamu melihatnya, semakin tertanam dalam pikiran bawah sadar bahwa tujuan ini harus diwujudkan. Nah, berikut ini cara menggunakan papan visi agar efektif. Punya papan visi saja tidak cukup. Kalau tidak tahu cara menggunakannya dengan benar, hasilnya nol besar. Maka dari itu, kamu harus mempraktekannya dengan benar. Pertama, visualisasikan dengan perasaan. Setiap kali melihat papan visimu, bayangkan seolah-olah tujuan tersebut sudah tercapai. Rasakan kebahagiaan saat melihat rekening tabunganmu penuh, atau perasaan lega setelah semua utangmu terlunasi. Emosi ini akan memperkuat motivasi dan meningkatkan fokusmu. Kedua, buat rencana tindakan yang nyata. Papan visi adalah kompas, tetapi kamu tetap harus berjalan untuk sampai ke tujuan. Buat langkah-langkah kecil yang bisa membawa kamu lebih dekat ke impian finansialmu. Misalnya, jika ingin menabung 50 juta dalam setahun, maka kamu harus menabung sekitar 4,2 juta per bulan. Buatlah strategi bagaimana cara mendapatkan uang tersebut. Apakah dengan menekan pengeluaran atau mencari penghasilan tambahan? Ketiga, evaluasi dan sesuaikan secara berkala. Setiap bulan, luangkan waktu untuk meninjau kembali papan visi dan progres yang sudah kamu capai. Jika ada yang belum berjalan sesuai rencana, perbaiki strateginya. Bisa jadi ada pengeluaran tidak terduga, atau mungkin ada peluang yang belum kamu manfaatkan dengan baik. Agar kamu lebih yakin, mari kita lihat contoh yang nyata. Seorang teman saya awalnya merasa kesulitan menabung karena selalu tergoda untuk membeli barang-barang tidak penting. Setelah membuat papan visi, ia menempelkan gambar saldo rekening yang ingin ia capai, serta foto rumah impiannya. Dalam setahun, ia berhasil menabung lebih dari 100 juta, hanya dengan lebih disiplin dan fokus pada tujuannya. Kisah ini membuktikan bahwa dengan metode sederhana seperti papan visi, kamu bisa membentuk kebebasan finansial yang lebih baik dan mencapai hal-hal yang sebelumnya terlihat mustahil. Sekarang, pertanyaannya adalah, apakah kamu masih ingin terus berada dalam siklus keuangan yang sama? Atau siap untuk mengambil kendali dan mengubah masa depan finansialmu? Jika kamu tertarik untuk mencoba, segera buat papan visimu sendiri. Bagikan pengalamanmu di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan tips finansial lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan video kali ini hingga akhir. Jika kalian ingin berbagi pengalaman hidup kalian, dan mungkin hanya sekedar berkeluh kesah tentang kehidupan, kalian bisa komen di bawah video ini. Dan saya akan dengan senang hati menjadi pendengar dan rumah bagi kalian yang membutuhkan seseorang untuk mensupport kalian. Dan sertakan hashtag "Saya ingin hidup lebih bahagia" di setiap komen kalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.